Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwamu. Saudara, sumber penghiburan sejati hanya datang daripada Tuhan. Tatkala kita mengalami banyak pikiran di dalam batin, maka kita membutuhkan Sang Penghibur untuk menolong kita mengatasinya. Pikiran manusia sebelum dia bertobat, maka yang ada adalah pemikiran yang jahat. Apabila jika ada kesempatan untuk melakukannya, maka dengan secepat kilat, kaki kita melakukannya dan akibatnya adalah dosa. Jadi pikiran kitalah yang membuat kita menjadi orang yang berdosa. Kejatuhan manusia pertama yang ditempatkan oleh Allah Bapa di dalam Taman Eden, menggambarkan bahwa pikiran manusia mengolah akan tawaran si jahat, dan manusia itu melakukannya, maka hasilnya jauh daripada Allah Bapa dan terusir dari Taman Eden. Kadangkala kita tidak mengolah pikiran kita dengan baik. Pikiran kita cenderung melakukan kejahatan semata-mata. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma 7 ayat yang ke-19, demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saat kita hendak berbuat baik, maka yang jahat mendahului ini. Inilah yang membuat manusia itu bingung. Tetapi jika hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka dengan kuasa daripada Roh Kudus kita bisa mengalahkan dan menawan seluruh pikiran jahat yang timbul dari pikiran kita. Oleh sebab itu, pikiran kita harus menjadi satu dengan pikiran Allah di dalam Yesus Kristus, supaya apa yang kita pikirkan bukan saja kebutuhan kita, melainkan pikiran kita berpadanan dengan pikiran Kristus, dan pikiran kita hanya melakukan firman Tuhan. Mengutamakan pikiran dan menyatukan pikiran kita dengan pikiran Allah di dalam Kristus Yesus memang tidak semudah kita bicarakan saudara, tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, maka tidak ada yang mustahil. Penghiburan Tuhan berasal dari firman-Nya. Jadi, mari bacalah firman Tuhan dan jangan tinggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Lewat pujian dan firman, kita akan memperoleh penghiburan Tuhan. Tidak jarang Tuhan pun menghibur hati lewat orang lain. Akan ada hal kecil yang dilakukan orang yang membuat kita terhibur. Kita pun terhibur tatkala kita memutuskan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi meratapi hidup dan mempertanyakan kemungkinan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Iman yang berserah akan menerima penghiburan dari Tuhan. Karena itu, mari kita satukan pikiran kita kepada Kristus, supaya kita senantiasa memikirkan firman Tuhan saja, dan tidak memberi kesempatan sekecil pun bagi si jahat untuk tampil dan menggocok hidup kita. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus, saudara. Kadang kita harus menghadapi rintangan dan cobaan yang mampu menggoyahkan iman kita.
Segala persoalan yang menghantam akan memaksa kita untuk menyerah dan putus asa. Saat-saat seperti itulah penghiburan sangat kita butuhkan untuk menyejukkan hati dan menambah semangat agar terus berjuang di dalam Tuhan. Dan penghiburan yang sejati hanya akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus melalui hati yang setia dan takut akan Allah. Di dalam pergumulan dan penderitaan, Allah selalu setia memberikan penghiburan. Penghiburan dan pemulihannya akan mengalir terus-menerus sampai kita benar-benar pulih dan berhasil melewati masa-masa sulit. Penghiburan dari Allah akan memampukan kita untuk semakin bertumbuh dan berakar di dalamnya. Ketika kita sedang melalui hari-hari yang sulit, datanglah pada Allah, saudara. Berharaplah akan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib Allah di masa lampau. Ingatlah akan kasih setia yang tidak pernah berubah. Maka saat ini pun akan sama seperti saat itu, saat Allah mengangkat kita dari kesusahan dan kesakitan. Ia akan membawa pemulihan dan kedamaian. Janganlah lelah untuk berseru kepada Tuhan dan jangan bosan untuk menantikan janjinya, saudara. Kesusahan saat ini akan berlalu dan sukacita sudah menunggu kita untuk menggantikannya. Penghiburan dari Allah akan membangkitkan kembali semangat kita untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, Engkaulah satu-satunya penghiburan sejati di dalam hidup kami. Ajar kami tetap setia kepada Tuhan walaupun kami mengalami kesesakan dan penderitaan dalam dunia ini. Namun penghiburan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun berada. Mari Tuhan, mereka yang saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini soman di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara kami semua dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakannya. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi di Indonesia ini boleh segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.